Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami berdua lagi dengan Naila dan Kila. Di mana lagi kalau bukan di Bestnya Podcast. Nah, sekian lama nih kita udah hampir 2 minggu nggak podcast. Ya. Gimana sih kabar Naila? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke asrama gitu, teman-teman. Nah, jadi Naila ini adalah santri Mahatafizul Quran Nurul Ilmi Jambi ya, teman-teman. Jadi setelah 1 tahun nih teman-teman, Mahat diliburkan, setoran melalui online dan lain sebagainya ya. Sekarang kami masuk lagi ke asrama dan tentunya tetap dengan protokol kesehatan ya, Akila. Dengan tetap memakai masker di asrama gitu, dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tentunya kami meningkatkan kebersihan di lingkungan asrama kami gitu. Jadi intinya teman-teman, dimanapun kita berada, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita ya, Kila ya, untuk terhindar dari yang namanya virus yang sekarang sedang menyebar. Gitu teman-teman. Nah, kalau Akila sendiri nih, setelah 2 minggu gimana kabarnya? Ya, kemarin kita baru saja selesai ujian ya. Setelah beberapa semester ini kita ujiannya online gitu. Akhirnya kita offline lagi dan ya adaptasi lagi. Tapi alhamdulillah bisa ya jawab ujian. Alhamdulillah. Susah ya. Ya yang penting sih udah ikhtiar, udah berusaha gitu. Ya, yang penting prosesnya teman-teman. Untuk hasilnya insya Allah yang terbaik nanti ya. Amin gitu. Jadi ini setelah sekian lama kita bakal bahas lagi, berbincang-bincang singkat lagi. Kemarin kita udah bahas soal cita-cita ya Naya. Nah, kemarin cita-cita nih. Kalau hari ini kira-kira tentang apa nih? Ini kejutan teman-teman ya. Tentang apa ya hari ini? Jadi seperti biasa podcast kami akan membahas masalah-masalah yang relate lah gitu dengan remaja-remaja zaman sekarang. Jadi kali ini kita akan membahas soal pertemanan. Wow, pertemanan ternyata hari ini yang akan dibahas. Topik yang menarik ya teman-teman. Pertemanan seperti biasa selalu menarik. Oke. Jadi pertemanan kita kan ada fase-fasenya ya. Ada TK, ada SD, SMP, SMA gitu. Di TK kita mah kayak biasa aja. Iya, biasa aja ya. Biasa aja. TK, belum berkesan gitu dengan teman-teman. Iya, masih main-main doang gitu, teman main. Jadi terus masuk ke SD. Ya, SD mulai berasa ada teman gitu. Biasanya kalau di SD itu seingat Naila ya, suka dengan teman itu barang sama, gelang gitu terus kan. ntar ada tulisan BFF, best friend forever gitu. Berasa sahabatnya sampai selamanya gitu. Sahabatnya Kayak gitulah ya waktu SD gitu ya. waktu SD. Bisa diingat lagi gitu. Masuk lagi ke SMP gitu. SMP kelas 7 mungkin masih sama tuh masih kayak SD. Terus dulu juga kita suka bikin ada namanya geng-gengan ya. Apalagi yang cewek tuh, geng-gengan serasa bikin girl band. Wow, keren gitu. Keren gitu rasanya. Terus kelas 8, kelas 9, kelas 2, kelas 3 mungkin itu udah mulai merasa wah gitu. Sudah mulai menemukan teman yang dekat gitu kan. Yang udah mengenal lah namanya teman sefrekuensi itu gimana gitu. Kita masuk ke SMA, itu fase kita ya. Fase kita sekarang. Mungkin kalau SMA tuh pertemanannya lebih mature gitu ya. Lebih dewasa, lebih pikirannya lebih terbuka gitu. Kalau di film nih SMA itu seperti film apa ya? ADC ya gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin kepo kan, sebenarnya Kila dengan Naila ini dari kapan sih berteman gitu kan? Dari kapan sebenarnya deket gitu kan? Jadi sebenarnya kami itu berteman
Lumayan lama ya teman-teman, dari umur 8 tahun. Nggak, alias sebenarnya dari kelas 8 SMP ya, sampai alhamdulillah sampai sekarang SMA sekitar 4 tahun Iya, ya. 4 tahunan. Kami dekat gitu, sharing dan lain sebagainya, Iya. sampai akhirnya kami bawa ke podcast Podcast ini gitu. Wow. Wow. Jadi kita balik lagi. Mm-mm. Ini topik kita kan pertemanan. Iya. Dari Naila sendiri, dari fase-fase yang tadi tuh, Nay, Iya. mana sih yang paling berkesan? Sebenarnya ya kalau Naila pribadi ya, semuanya itu berkesan gitu. Karena memang setiap orang, setiap teman yang kita temui itu punya hikmah dan pembelajaran tersendiri gitu kan. Contohnya gini, ada teman yang datangnya itu cuma sebentar dan tak perlu dekat sebenarnya ya. Tetapi petuah, nasihat, kesan pesannya itu untuk kita itu kuat melekat untuk kehidupan gitu. Bener. Jadi selalu kita ingat apa ya yang pernah kita perbincangkan dan lain sebagainya gitu. Ada teman yang dia itu datang untuk menceritakan kesedihannya. Benar. Dari situ kita belajar yang namanya kesabaran gitu. Bahkan jangankan teman, ada orang yang kita tidak kenal datang dengan cuma-cuma untuk memberikan kita bantuan. Dari situ kita belajar yang namanya keikhlasan, ya kan? Jadi intinya dari ribuan perjumpaan dan jutaan percakapan yang pernah kita lalui teman-teman, kita bertemu dengan orang dari mozaik takdir yang berbeda. Dari situ setiap orang itu mempunyai pelajaran dan hikmah tersendiri gitu. Jadi dari termasuk kita nih Kil, datang ke kehidupan orang, kita juga membawa hikmah dan pembelajaran tersendiri. Jadi marilah kita tanamkan dalam hati kita untuk berusaha memberikan cerita baik dan menjadi bagian baik dalam takdir orang lain gitu. Jadi bagian baik dalam takdir orang lain gitu teman-teman. Wow, Naila. Gitu ya teman-teman ya. Intinya itu semua orang itu ada pembelajaran tersendiri. Iya, benar. Gitu. Nah kalau Akila nih, kan ini Naila nih. Kalau Akila gimana dari fase-fase tadi, yang mana yang kira-kira paling berkesan? Sebenarnya sama sih ya. Setiap fase itu pasti ada pembelajaran masing-masing gitu. Iya. Tapi kalau Kila sendiri mungkin itu masih waktu SMP kali ya. Waktu SMP. SMP paling berkesan gitu. Iya, SMP paling berkesan karena kelas 8, kelas 9 kita kan baru menemukan gitu. Kita baru ketemu sama temen yang bisa dianggap benar-benar temen gitu. Walaupun cuma ketemunya tuh cuma setahun, cuma 2 tahun, tapi kesannya itu loh, kenangan yang dibangunnya itu bener-bener melekat di kita. Kayak sama Naila. Jadi sebenarnya kita itu yang dirindukan itu bukan orangnya ya, tapi momen kebersamaan dengan teman kita gitu. Iya, benar-benar banget. Ya kan, kalaupun kalaupun kita bertemu lagi dengan orang tersebut, tidak akan sama teman-teman, karena tidak ada lagi momen itu gitu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya dari situ mungkin Kila tuh kan orangnya kan agak-agak melankolis ya. Melankolis. Melankolis gitu. Jadi kalau ketemu sama temen yang lingkungan gitu, lingkungan yang nyaman tuh susah buat berpalingnya gitu nah ya. Jadi balik lagi, Kila kan dulu waktu SMP tuh punya temen gitu. Punya teman setahun gitu, punya teman, jadi zona nyamannya lah gitu kan. Kita semua pasti punya lah ya zona nyaman di suatu lingkungan gitu. Benar. Jadi akhirnya nggak ada masalah, nggak ada apa kan, memang karena takdirnya aja harus berpisah gitu. Sudah selesai sampai situ gitu. Ya, jadi intinya itu pisah sekolah gitu ya. Tetap berteman, tetap kontakan, cuman kan beda, rentang waktunya itu beda gitu. Ya itu tadi ya. Tapi balik lagi kan, kita walaupun kita merasa wah kayaknya nggak bisa diulang lagi nih kenangannya gitu. Terus kita pasti, ya namanya orang yang melankolis ya, pasti ntar flashback gitu, nginget-nginget kenangan-kenangan yang dulu. Tapi bener. Ya kita harus melanjutkan hidup lagi kan, harus namanya move on ya Naya. Iya, move on. Harus move on. Jadi ya ibarat apa ya kalau di kehidupan ya? Ya ibarat
sebuah buku, kita mengibaratkan kisah hidup kita tuh sebagai buku gitu. Kita menulis di halamannya, kalau halaman itu sudah penuh, sudah selesai, ya kita nggak bisa menulis lagi gitu kan. Tidak bisa dipaksakan Sudah ya. tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya dipaksakan kita menulis, ntar Berantakan. berantakan, dempet-dempet gitu. Jadi ya memang harus buka lembaran baru lagi. Kita Mulai lagi iya, menulis. mulai lagi menulis. Jadi kita ibaratkan kayak gitu hidup kita. hidup gitu. kita, Jadi gitu. jangan berlarut-larut di masa lalu lah ya. Jadi intinya kita itu harus tetap menikmati momen saat sekarang, berjalan ke masa depan gitu. Jangan sampai terperangkap di masa lalu gitu. Harus kan. move on. Gitu teman-teman. Oke. Ini topik kita udah kemana-mana ya tadi ya. Kita balik lagi ke topik pertemanan ini. Naila ini kan memang sering ya membagi-bagi tips di sini. Tips. Jadi ada nggak sih Nay tips pertemanan yang sehat? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tips pertemanan yang sehat. Ini berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman yang lain dan dengan Akila ya. Kami simpulkan ada beberapa tips pertemanan yang sehat. Yang pertama nih teman-teman, kita itu harus mencari teman yang baik dan positif. Meskipun mungkin kita masih merasa saya belum cukup baik untuk berteman dengan orang-orang baik gitu. Tetapi tetap harus berusaha mencari teman yang baik dan berteman dengan orang-orang baik. Nah, kenapa? Dengan maksud mungkin supaya menularkan energi positifnya tadi ya. Benar. Jadi mungkin kita pasti ada lah gitu merasa, wah saya ini baik gitu, saya nggak mau berteman sama yang kurang baik gitu, atau wah saya ini kurang baik, nggak bisa lah berteman sama yang baik. Kita berteman itu kan memang harus berteman sama siapa saja ya Nay. Benar. Jadi memang mungkin kalau misalnya kita merasa wah I'm not kind enough, I'm not good enough, kita jangan sampai menularkan negatif kita tuh ke teman kita gitu. Jadi ya memang sebaliknya gitu teman-teman. Sebaliknya seharusnya kita yang dapat aura positif gitu, hal-hal baik dari orang-orang baik tersebut. Jadi gitu yang ya. negatif itu jangan sampai kita tularkan ke orang lain. Gitu. Oke, lanjut ya Nikil. Yang kedua itu ketika berteman nih, ini penting nih, kita harus dengan tulus. Iya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan. Mungkin gimana ya? Contohnya ya, saya mau berteman dengan si A, mungkin nanti supaya dapat contekan gitu kan. Mungkin nanti tahu ada yang gitu. Atau mau berteman sama si B biar ikut tenar gitu. Famous gitu kan. Sebenarnya juga kan kita berteman itu kan saling memanfaatkan ya sebenarnya, tapi cuma ya saling membantu. Iya, saling membantu. Iya, saling membantu. Tapi jangan sampai ada udang di balik batu lah gitu ya. Iya, oke. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Yang ketiga itu kita itu ketika berteman harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ini penting sih. Penting ya. Karena ketika sebenarnya kita itu bisa berteman dengan orang tak perlu satu frekuensi gitu, perlu satu pemikiran asal kita bisa menghargai, ya bisa menghargai pendapat teman kita, opini-opini teman kita gitu. Kalau ini ya contohnya mungkin kami berdua. Iya, kami berdua. Kami pemikiran kami beda. Iya beda sebenarnya. Banyak banget bedanya. Sering debat juga pasti ada aja yang didebat. Ada aja gitu yang nggak sama gitu opini Kila gimana, Naila gimana, tapi tuh ketika kita berdiskusi, bertukar pendapat gitu, nanti tuh kayak ada yang benarnya juga gitu, kayak Akila pas ngomong gini Nay gitu ya, oh ya benar juga ya gitu. Jadi sebenarnya menambah ilmu kita juga teman-teman, asal itu tadi harus saling menghargai. Itu teman-teman ya. Jadi jangan merasa saya ini tidak satu pemikiran, tidak bisa berteman gitu. Tidak satu frekuensi nih. Nggak bisa berteman. Iya, nggak bisa berteman. Bukan gitu ya. Ya gitu. Iya, bisa teman-teman, bisa asal saling menghargai dan menghormati. Lanjut ya, yang keempat itu kita itu harus saling memotivasi dan support. Itu penting teman-teman ya. Ya tidak menutup kemungkinan ya kita berteman ada kompetisi gitu kan. Apalagi satu kelas memperebutkan juara kelas atau lain sebagainya, tapi tetap dengan kompetisi yang sehat gitu. Tetap saling support, saling support. Jangan saling menjatuhkan lah. Jangan saling menjatuhkan gitu. Itu teman yang baik itu. Ya, kita kan namanya gitu. berteman ya.
ditambah lagi mungkin kritik nasihatnya tuh nasihat yang baik, yang membangun. membangun untuk teman-teman kita gitu. Jangan sampai kita saling menjatuhkan Iya, teman saling kita menjatuhkan, jangan dong. gitu. Itu namanya pertemanan yang tidak sehat gitu. Dan jangan lupa nih, ada satu lagi, yaitu kita harus mungkin kalau kita berteman itu pasti ada dong kita berkonflik, kita Iya, pasti ada konflik. cekcok gitu. Jadi memang penting dalam suatu pertemanan itu kayaknya saling meminta maaf. Iya, minta maaf ya. Jadi mungkin ketika kita ada salah paham, konflik atau cekcok dan lain sebagainya, atau mungkin ketika bercanda nih Kil, Iya. bercanda, oh nggak sengaja ternyata teman kita tersinggung gitu. Jadi jangan gengsi kita untuk meminta maaf ataupun kita yang memaafkan, karena memang orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan itu tidak ada yang direndahkan Iya, gitu. Malah benar-benar. sama-sama mulia gitu, karena maaf itu kunci perdamaian nih teman-teman. Enak kan kalau kita damai antar teman, saling menyayangi, saling mengasihi, saling support gitu kan. Wah, luar biasa rasanya. Pengen berteman sampai semoga ya pertemanan kita semua ini sampai ke surganya Allah. Woi. Amin. Sampai ke jannahnya Allah gitu kan. Itu kan dari cekcok tadi, mungkin itu tadi yang berkompetisi tadi kan istilahnya tuh kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya Nay. Pastabikul khairat itu sangat-sangat diperbolehkan teman-teman ya. Iya. Nah itu tadi mungkin. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk meminta maaf. Jadi jangan jangan berlindung dalam kata ih baperan banget sih, Iya. jangan dong gitu. Dan jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih ya. Jadi sering-sering mengucapkan terima kasih. Entah pokoknya apapun, sekecil apapun bantuan dari teman kita, ucapkanlah kata-kata terima kasih. Jangan kita anggap cuman itu aja gitu. Cuma dari kata-kata cuma itu kita itu sama dengan tidak menghargai gitu. Iya. Jadi terima kasih ya Kil untuk hari ini gitu kan. Sama-sama Nay. Gitu teman-teman. Ya mungkin itu sih ya dari tips-tips dan lain sebagainya, mungkin bisa diterapkan ya untuk pertemanan di kehidupan kita gitu. Jadi sekian dulu kayaknya bincang-bincang kita pada hari ini. Ini topiknya udah kemana-mana tadi. Seperti biasa ada closing statement dulu dari Naila. Apa ya? Sepertinya gini ya teman-teman, untuk hari ini kita tidak tahu kadar keistimewaannya setelah kita melaluinya. Bahkan momen yang saat ini kita anggap paling tidak berarti bukan tidak mungkin di masa yang akan datang menjadi sangat berkesan. Oleh karena itu, nikmati setiap momen kebersamaannya dan jangan lupa untuk berusaha menjadi bagian baik dari takdir orang lain. Nah sekian dulu nih dari kami. Jangan lupa di like dan subscribe ke Nuril TV dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen juga kalau ada kritik dan saran. Dan enaknya podcast selanjutnya kita ngomongin apa lagi di komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next one. Bestnya podcast. Dadah. Nuril TV